وبارك عليه يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى سوى الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الكرم. Dapat berkumpul di tempat kuliah ini bersama guru kita dalam ada ta'lim kita. Mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita pada malam ini insyaallah Allah akan memberikan pahala yang berlipat ganda, dan juga mudah-mudahan nanti kita akan bisa mengikuti pengajian yang insyaallah akan dipimpin oleh guru kita. Sama-sama kita akan mempelajari kitab fikih dan hadis Nabi, dan itu semua mudah-mudahan akan menjadi satu keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita aturkan kepada baginda besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan insyaallah kita semua sebagai umatnya yang senantiasa banyak membaca salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah nanti kita dipanggil Allah akan mendapatkan syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan sekalian yang kami berdiri satu Allah Subhanahu wa taala, begitu mari sama-sama kita dengarkan dan kita ikuti yang pengajian kita yang insyaallah yang disampaikan oleh guru kita Ustaz Haji Muhammad Hazabi. Kepada yang dipersilakan dengan salawat Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. As-saminu al-qudusu baina sajdatayn wa sarfuhu tumaninatu wa an la yuqawmilahu wa al-ibtidahu wa an la yafsida yurabbi wa yurabbi walau rafa'a faza'an min syai'in lam yakti. Azam itu rukun sholat yang ke-8. Dan itu banyak sahaja duduk di antara dua sujud. Wasatuhu dan syaratnya adalah tumaninatu, adanya tumanina. Wa an tuqilahu, dan sesungguhnya tidak memanjangkannya. Walau ikhtiyaru, dan tidak ikhtiar. Artinya begitu bolak balik dari ruku karena kedua ruku yang mulia. Wa an yaksida birohti beruku, dan sesungguhnya tidak bermaksud ketika bangun selain duduk di atas ruku. Walau rafa'al fas'al min syai'in lam yakfi,
Maka seandainya dia bangun sebab perasaan itu takut dari sesuatu yang tidak mencukupnya. Jadi rukun sholat yang ke-8 adalah duduk di antara dua sujud. Rukun ini termasuk daripada rukun yang masih yang pendek. Yaitu rukun ini juga termasuk pemisah antara dua sujud. Makanya tidak terlalu panjang ya di dalam masyarakat rukun duduk di antara dua sujud. Untuk mengetahui akan daripada sahnya seseorang yang sholat duduk di antara melaksanakan daripada dua sujud, yang pertama dia harus memenuhi syarat, yaitu sah sebelum melakukan sah rukun sebelum melakukan duduk di antara dua sujud. Nah, artinya rukun sebelum duduk di antara sujud apa? Sujud yang pertama. Maka sujud pertama harus yakin sah, dan itu juga harus sudah memenuhi syarat-syaratnya. Baru setelah itu melaksanakan daripada rukun duduk di antara dua sujud. Kemudian yang kedua, syaratnya tidak bermaksud dengan melakukan duduk di antara dua sujud selain daripada itu. Nah, artinya begini, ketika dia duduk di antara sujud, itu memang dari awal, dari dia sujud bangun ke tempat duduk, itu memang melakukan rukun berikutnya. Kalau seandainya lagi sujud, kemudian tiba-tiba ada binatang, karena takut, kaget, itu bangun dari sujudnya. Sudah sekalian ketika duduk, di antara sujud, sudah sekalian melakukan rukun ini. Nah, boleh nggak? Tidak boleh. Karena tadi dari awal niatnya bukan untuk melakukan duduk di antara dua sujud. Apa sebabnya? Takut misalnya, atau kaget misalnya. Nah, itu. Jadi kalau bermaksud selain daripada duduk di antara dua sujud, ketika dia bangun dari sujudnya pertama itu, maka tidak sah, harus pulang lagi itu. Nah, jadi begini, sudah sujud pertama ini, kemudian ada binatang kaget, bangun dia. Gimana nih? Berusit nggak? Jangan berusit, balik lagi sujud. Habis itu baru duduk di antara dua sujud, baru dikatakan sah. Karena bangunnya dari sujud ke tempat duduk itu untuk tujuannya untuk duduk, bukan selain daripada itu. Gitu ya. Kemudian syarat berikutnya adalah adanya tumaninah. Ya, tumaninah di sini nantinya karena ini rukun pendek, jadi nggak boleh panjang-panjang. Cukup seukuran daripada membaca doa yang sudah diajarkan. Ya. Kemudian kalau tidak bisa baca doa tersebut, seukuran membaca tahiyat paling sedikit. Ya, seukuran membaca tahiyat paling sedikit. Nah, maka dianggap sudah memenuhi, sudah sujud lagi, gitu ya. Kalau memang tidak bisa baca doanya, ya udah duduk seukuran tadi itu, ya perlu diucapkan ya daripada doa tersebut. Kalau itu sunnah hukumnya. Ya, itu ada tumaninah plus itu. Kemudian syarat berikut adalah tumaninahnya keyakinan, harus yakin. Jadi jangan sampai sujud, duduk, langsung sujud lagi. Tuh, ketika sujud yang kedua ada ragu-ragu. Tadi ketika duduk di antara dua sujud, kira-kira ada tumaninah tadi. Karena terlalu cepat dia nggak boleh sampai mengabaikan daripada tumaninah, gitu ya. Berdiam sebentar. Jadi harus yakin tuh sudah tumaninah. Kemudian syarat berikutnya adalah artinya benar-benar
lurus dalam keadaan duduk begini nih, duduk. Jadi kalau orang yang belum dalam keadaan duduk seperti ini tidak sah. Seperti apa? Seperti habis sujud nih, kemudian mau bangun, tapi posisinya belum seperti orang sempurna duduk. Ya, baru begini langsung sujud lagi, maka tidak sah. Itu namanya belum dikatakan duduk, namanya duduk begini, yang harus seperti ini. Ya, kemudian syaratnya berikut adalah tidak memanjangkan. Ya, dari itu tidak memanjangkan karena ini rukun yang pendek, jangan terlalu panjang. Ya, cukup dari itu sekedar membaca doa di dalam duduk di antara dua sujud atau seukuran tahiyat yang paling sedikit. Nah, itu akan daripada syarat-syarat di dalam rukun yang ke-8 itu duduk di antara dua sujud. Ya. Wa